البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa an Anas radhiyallahu anhu qala ja'a salasatu rahtin ila buyuti azwajin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 orang. Rahab sendiri aslinya adalah apa? Jumlah antara 3 sampai 10 itu rahab. Tapi kalau salah satu rahtin bukan berarti 3 rombongan tapi 3 orang. Seperti nafar sekelompok orang, tapi salah satu nafar 3 orang. Bukan berarti 3 rombongan. Menuju ke rumah-rumah dari istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Yas'aluna an ibadatin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menanyakan tentang ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha. Ketika dikabarkan kepada mereka tentang ibadah Nabi, seakan-akan mereka meremehkan atau menganggap sedikit ibadah tersebut. Wa qalu aina nahnu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa qad ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Di mana kita dibandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sementara Nabi telah diampuni untuk beliau dosa yang terdahulu dan dosa yang akan datang, dosa yang belakangan. Qala aduhum, salah seorang dari mereka mengatakan, amma ana fa usolli al-laila abada. Adapun saya akan sholat malam selamanya. Dalam lafaz yang lain, usolli wala anam, saya sholat terus dan tidak tidur. Wa qala al-akhar wa ana asumud dahar abadan wala uftir. Saya akan puasa sepanjang masa selamanya dan tidak berbuka. Kemudian waqala al-akhar wa ana atazilun nisa wala atazawwaju abada. Saya akan menjauhi wanita dan saya tidak akan menikah selamanya. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Rasulullah SAW datang, kemudian beliau bersabda, antumul ladina qultum kadza wa kadza. Kaliankah yang mengucapkan demikian dan demikian? Ama wallah inni la akhsyakum lillah. Demi Allah, saya ini benar-benar yang paling takut kepada Allah daripada kalian, di antara kalian. Wa atqakum lah, dan saya adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah. Walakinni asumu wa uftir wa usolli wa arqud. Tetapi saya itu puasa dan berbuka. Saya sholat dan saya tidur. Dan saya menikahi wa atazawwajun nisa. Saya menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa membenci sunnahku, dia bukan termasuk dari golonganku. Muttafaqun alaih. Kita lihat di sini ada sekelompok sahabat yang mendatangi rumah-rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu rumah istri Nabi untuk apa? Menanyakan cara beribadah beliau. Kenapa tidak tanya langsung kepada Nabi atau tidak tanya kepada sahabat yang di masjid atau di rumah-rumah yang lain? Kenapa tanya pada istri Nabi? Karena jelas tentunya mereka memiliki pengetahuan yang lebih, yaitu apa? Melihat bagaimana kehidupan sehari-hari di dalam rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya terutama dalam masalah ibadah, sebagaimana disebutkan di sini. Makanya Ibnu Hajar menyebutkan di antara hikmah, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi para wanita itu adalah mereka nanti akan menukilkan syariat yang beliau kerjakan di dalam rumah itu seperti apa. Karena tidak semua syariat itu dikerjakan di luar rumah. Dan Rasulullah istirahat di rumah, makan di rumah, mandi di rumah. Siapa yang menukilkan? Tentunya orang-orang yang di dalam. Makanya layak untuk apa? Para sahabat tadi dan juga sahabat-sahabat yang lain belajar kepada istri-istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari sini para ulama mengatakan jawazu al-kalam bainar rijali wan nisa ma'a amnil fitnah wa bainahuma hijab, disebutkan di dalam ahkamun nisa. Yaitu boleh terjadinya pembicaraan antara pria dengan wanita yang bukan mahram, maksudnya yang mahram jelas itu boleh. Tanpa apa? Tanpa ada, kalau tidak ada fitnah, kalau merasa aman dari fitnah. Tetapi dengan syarat apa? Di antara mereka ada hijab. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Kalau kalian minta suatu perkakas, suatu masalah yang lain kepada para wanita itu, maka
mintalah kepada mereka di balik hijab. Menunjukkan apa? Boleh pria itu bicara dengan wanita tetapi di balik hijab seperlunya, bukan untuk apa? Yastarsil, kata para ulama. Tidak kemudian berpanjang-panjang, kemudian istilahnya apa? Sampai bicara kepada masalah-masalah yang lain dan seterusnya. Perkara secukupnya untuk ilmu atau keperluan selesai. Dan hadis tentang ini banyak, hadis Aisyah dan lain-lain tentang apa? Para sahabi datang masuk ke situ tetapi apa? Di balik hijab. Baik. Kemudian dikatakan yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan apa? Hirsus sahabah ala ma'rifatil ibadah. Semangat para sahabat ya Allah untuk mengetahui peribadatan. Mereka tidak menanyakan berapa jumlah penghasilan Nabi tiap bulan dan sebagainya, tapi menanyakan tentang apa? Bagaimana cara ibadah beliau. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat mereka intinya adalah apa? Memakmurkan akhirat. Sebagaimana dari asar Ali radhiyallahu anhu, kun abna al-akhirah wala takun min abna'id dunya. Jadilah kalian itu termasuk dari anak-anak akhirat, jangan kalian menjadi anak-anak dunia. Yaitu walaupun urusan kita di dunia ada, tetapi perhatian tertinggi ada pada akhirat. Tujuan kita mencari harta adalah untuk apa? Mendukung ibadah kita di sisi Allah. Tayyib. Falamma ukhbiru, manakala dikabarkan kepada mereka, ini menunjukkan apa? Menunjukkan masyru'iyatu basil ilm, dan bahkan ini wajib. Bukannya mereka menyembunyikan, oh nanti malu kita, ibadah Nabi ternyata tidak seberapa. Enggak, ceritakan, karena ini adalah contoh yang baik. Makanya para ummahat, mereka ummahatul mukminin, mereka menceritakan ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan menceritakan bagaimana beliau dalam puasa itu beliau mencium Ummu Salamah, mencium Aisyah, dan berbagai macam perkara-perkara yang lain yang diperlukan untuk menjadi teladan. Mereka tidak menyembunyikan ilmu. Adapun orang yang menyembunyikan ilmu ketika diperlukan, maka dia terancam dengan apa? Dengan tali kekang dari api neraka. Man su'ila al-ilmin fakatamahu uljima bilijamin minan nari yaumal qiyamah. Barang siapa ditanya tentang suatu ilmu kemudian dia menyembunyikannya, maka dia akan dikekang mulutnya itu dengan tali kekang dari api neraka di hari kiamat. Akhrajahu Ahmad an Abi Hurairah radhiyallahu an. Tayyib. Ka'annahum taqalluha, seakan-akan mereka meremehkan ibadah Nabi tadi. Sebagian yang lain mengatakan meremehkan ibadah diri mereka sendiri, tapi itu tidak benar. Karena apa? Karena gabungan lafaz-lafaz menunjukkan mereka merasa ibadah Nabi ini tidak seberapa. Makanya mereka mengatakan ainah nahnu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi memang wajar beliau berbuat ini karena beliau sudah diampuni, kita belum diampuni, kita harus lebih banyak. Sebagaimana dalam kisah masalah apa itu? Ayuqabilu ar-rajulu imra'atahu fis shaum. Apakah seorang pria itu boleh mencium istrinya dalam suasana puasa? Rasulullah mengatakan ana fa'altu hadza. Saya telah melakukan ini. Ternyata sahabi ini mengatakan, ya Rasulullah, qad ghufira laka ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah, kalau Anda memang Anda sudah diampuni dosa-dosa Anda. Maksudnya layak, Rasulullah sudah diampuni, terserah dia berbuat apa. Itu menunjukkan apa? Bahwasanya yang dimaksudkan adalah mereka merasa ibadah Nabi ini kurang dari apa yang mereka bayangkan. Tayyib. Tapi ya jelas apa? Afrodus sahabah ghairu maksumin. Memang individu sahabat itu tidak maksum. Tapi begitu mereka keliru di zaman Nabi, langsung Allah memperbaiki atau Rasul yang memperbaiki. Tayyib. Di mana kita kalau dibandingkan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa qad ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Sementara telah diampuni untuk beliau dosa yang terdahulu dan dosa yang belakangan. Qala ahaduhum, maka salah seorang dari mereka ingin tambah. Amma ana fa usallil laila abadan. Saya akan sholat malam selamanya. Selamanya bukan maksudnya hanya setiap harinya, tetapi apa? Tidak tidur sebagaimana dalam lafaz yang lain. Usallil laila wala anam. Saya tidak akan tidur. Kemudian yang lain mengatakan ana asumud dahar abadan wala uftir. Saya puasa sepanjang masa selamanya dan tidak berbuka. Maksudnya tidak berbuka bagaimana? 3 hari pun mati dia. Kalau sama sekali nggak berbuka, 24 jam kali 3, istilahnya boleh mati itu. Tapi yang dimaksud bukan itu. Maksudnya uftir adalah ada hari-hari fitr, hari-hari dia tidak puasa. Maksudnya berbuka di sini bukannya yang waktu maghrib itu, bukan. Tetapi hari-hari yang orang tidak puasa, itu namanya iftar. Tayyib.
yaitu puasa melebihi puasa Nabi Daud, puasa dahar. Kemudian orang yang lain mengatakan ana a'tazilun nisa, saya akan menjauhi wanita. Fala atazawwaju abadan, saya tidak akan menikah selamanya. Alasannya apa? Biar konsentrasi di dalam peribadatan. Dalam lafaz yang lain dan juga sahih, salah seorang dari mereka mengatakan apa? Anala akulul laham, saya tidak akan memakan daging. Kenapa? Karena makan daging itu adalah rifahiyah, lambang kemewahan. Saya nggak mau itu. Tayyib. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim. Maka Rasulullah SAW mendatangi mereka. Faqal antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Kaliankah yang mengucapkan demikian dan demikian? Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kaidah al-hukm fi syai' far'un an tasawwurih. Hukum terhadap suatu perkara itu adalah cabang dari penggambarannya. Dan juga kata para ulama, ini ada ini masuk di dalam kaidah apa itu at-tasabbut qabla al-hukm, yaitu meminta kepastian, mencari kepastian sebelum menetapkan hukum. Maka Rasulullah tidak langsung mengatakan kalian begini, tapi tanya dulu. Karena dalam lafaz yang lain adalah a'antum. Tanya dulu, jangan-jangan salah orang. Sudah terlanjur kita mencaci maki, enggak, saya enggak ikut kemarin. Wah, malah muskilah nanti. Maka bagus tanya dulu. Dan ini sering dilakukan oleh Rasulullah sebagai contoh. Walaupun kita sudah dikabari, tetapi kalau diperlukan untuk tasabut itu lebih baik. Kita tasabut, kita pastikan benar enggak dia mengucapkan ini dan sebagainya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Umar terhadap siapa? Terhadap Utsman. Ketika dikabari oleh siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Bahwasanya apa? Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, apakah telah datang kejadian baru?" Umar tanya, "Apa itu?" Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ini di Sahih Musnad, "Saya menemui Utsman. Saya salam pada dia tapi dia enggak mau menjawab." Maka kemudian apa? Maka kemudian Umar bin Khattab memanggil Utsman. Kemudian Umar tanya, tidak langsung mengatakan kamu tidak paham kaidah muslimin, enggak paham hak muslimin dan sebagainya, bukan. Beliau tanya dulu, benarkah engkau demikian dan demikian? Kata Utsman mengatakan, la wallah, enggak, demi Allah saya tidak melakukan itu, bahwasanya saya tidak menjawab salam dia. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, bala wallah, demi Allah iya, saya melewati engkau dan engkau saya salami dan engkau tidak menjawab. Nah, kemudian Utsman mengatakan, oh kalau begitu itu tadi ketika saya sedang memikirkan satu hadis Rasulullah tentang kejadian hari kiamat. Nah, kemudian menemukan udurnya. Berarti apa? Beliau bicara sesuai dengan apa yang beliau lihat, bahwasanya enggak ada yang nyalami saya, padahal dia ada yang menyalami beliau. Cuma beliau tidak sadar waktu itu. Syahidnya di sini adalah apa? Tabayun dan tasabut itu diperlukan sebelum menetapkan hukum. Walaupun hukum asalnya adalah apa? Khabarus thiqah itu adalah wajib untuk diterima. Tapi kalau ada ihtimal terjadi sesuatu yang perlu diluruskan, maka apa? Maka tasabut itu lebih baik. Tapi kita tidak mewajibkan seperti para mubtadi'ah yang mewajibkan tabayun. Bahkan dalilnya jelas dan buktinya banyak pun mereka mengatakan tasabut dulu sama kami, tanya dulu sama kami. Tanya kepada pendusta yang nggak akan dapat kejujuran. Baik, adapun di kalangan sahabat ini keadaannya adalah mudah, mereka adalah para siqat. Maka Rasulullah tanya dulu tentang masalah ini sehingga kalau gambarannya jelas baru dikasih hukum. Li'anna al-hukma fi syai' apa itu far'un an tasawwurih. Hukum terhadap suatu perkara itu cabang dari penggambarannya. Kalau gambarnya jelas, tinggal dikasih hukum yang sesuai. Ama wallah. Ini juga apa? Rasulullah mendatangkan sumpah. Menunjukkan apa? Jawazul halif qabla al-istihlaf li taukidil kalam wa taukidil khabar. Bolehnya bersumpah sebelum diminta untuk apa? Menguatkan berita, menguatkan ucapan. Inilah akhsyakum lillah. Sesungguhnya saya adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Ini sebagaimana kata pensyarah, yaitu apa? Jawazu dzikri mahasinin nafs indal hajah. Boleh menyebutkan kebaikan diri sendiri ketika diperlukan. Ini Rasulullah menyebutkan itu. Tapi yang lain mengatakan ma'amnil fitnah, dan itu memang harus aman dari fitnah, tidak boleh ala sabili tafakhur, berbangga-bangga, wal ghurur wal ajab, yaitu tertipu dirinya sendiri dan merasa kagum terhadap dirinya sendiri. Tidak, tapi karena diperlukan. Di sini Rasulullah memuji diri beliau sendiri. Saya adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian dan saya yang paling bertakwa. Berarti apa? Paling banyak melaksanakan perintah dan paling jauh dari larangan-larangan. Berarti syariat yang beliau bawa itu sudah tepat pada tempatnya. Barang siapa melampaui, dia yang keliru. Barang siapa kurang, maka dia yang kurang.
Kemudian Rasulullah mengatakan lakin ni asumu wa uftir. Lakin ini adalah apa? Li tahqiqi ma yutawahamu nafyu au li apa itu? Nafyi ma yutawahamu isbatuh. Menetapkan sesuatu yang diduga tidak ada atau meniadakan sesuatu yang diduga dia itu ada. Walaupun saya paling takwa pada Allah, walaupun saya paling takut pada Allah, tetapi tidak mengharuskan saya harus puasa terus, sholat terus, dan menjauhi wanita, masuk dalam bid'ah rohbaniyah, dan seterusnya. Tapi apa? Ketakwaan itu tidak menghalangi saya untuk apa? Memenuhi hak keluarga, hak diri sendiri, hak tamu, dan lain-lain. Saya puasa, tapi saya juga berbuka. Saya sholat, saya juga tidur, dan saya juga menikahi para wanita. Adapun bid'ah rohbaniyah itu adalah bid'ah yang namanya bid'ah, yaitu dibenci oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran itu, surat Al-Hadid. Wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabna alaihim illa btigha'a ridwanillah. Yaitu orang-orang Nasara, mereka membuat rohbaniyah, yaitu tidak menikah. Yang ibtada'uha, mereka buat-buat dari mereka sendiri, ma katabna alaihim. Kami tidak mewajibkan itu kepada mereka. Illa btigha'a ridwanillah. Kami hanya mewajibkan kepada mereka mencari ridha Allah. Tapi mereka yang salah sangka, cari ridha Allah berarti apa? Jangan sibuk dengan dunia, berarti jangan menikah. Baik. Maka di sini Rasulullah menyebutkan saya sholat tapi saya juga tidur. Sebagaimana di dalam surat Muzammil itu, qumil laila illa qalila niswahu aw inqus minhu qalila, dan seterusnya. Bukan sepanjang malam tetapi sesuai dengan kemampuan. Kalau mampu yang terbaik adalah apa? Qiyamul lail yang terbaik adalah qiyamul Daud. Sebagaimana puasa yang terbaik adalah puasa Daud. Bahkan Rasulullah mengatakan man shoma dahar la shoma wala aftar. Barang siapa puasa dahar, puasa sepanjang masa setiap hari, maka dia dihukumi tidak puasa dan tidak berbuka. Amalannya tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Ini khusus untuk Nabi, masalah puasa dahar itu. Puasa wisol. Adapun puasa dahar tadi itu tidak diterima oleh Allah. Tayyib. Kemudian Rasulullah memberikan kaidah umum, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Maka barang siapa membenci sunnahku, maka dia bukan termasuk dari golonganku. Raghibaan artinya adalah kariha, membenci. Kalau raghiba min atau fi adalah apa? Ahabba, mencintai. Kalau raghiba ila maknanya adalah da'a, berdoa. Seperti dalam hadis Nawas bin Sam'an itu, Inda Tirmidzi, tentang kisah apa? Nabi Isa dan Ya'juj dan Ma'juj. Faraghiba al-Masih ilallahi ta'ala. Kemudian al-Masih berdoa kepada Allah Ta'ala. Untuk apa? Untuk agar Allah mematikan Ya'juj dan Ma'juj. Tayyib, barang siapa membenci sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Kata Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa, kalam laisa minni atau al-bara'ah atau lasta minhum fi syai', ini menunjukkan kabair, dosa besar. Sampai-sampai Rasulullah dipisahkan dari orang-orang tadi. Orang tadi dipisahkan dari jalan Rasulullah, dari rombongan Rasulullah, menunjukkan apa? Ini dosa besar. Tayyib, ilahuna wallahu ta'ala a'lam. Zaman sekarang kalau alim ulama cakap itu boleh. Aku yang lebih bertakwa antara kamu semua. Ini bahaya. Karena apa? Karena Allah Ta'ala Rasulullah bersabda at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di dalam dada, wa yushiru ila sadrihi salasa marrat. Sementara apa? Allah alimun bidatis sudur. Allah mengetahui apa yang di dalam isi hati. Sementara Allah Ta'ala juga berfirman, Allahu yahulu bainal mar'i wa qalbih. Allah menghalangi antara hamba dengan hatinya. Siapa yang lebih tahu? Siapa yang tahu akan dirinya sendiri, kadar ketakwaan dan sebagainya. Makanya ketika sekedar perkara yang sangat sederhana saja, seorang wanita namanya adalah Barrah, maka Rasulullah mengatakan atuzaki nafsaha, apakah dia hendak mentazkiyah dirinya sendiri, padahal sekedar mengatakan Barrah, yaitu wanita yang baik. Bagaimana kalau dikatakan saya orang bertakwa? Bagaimana kalau mengatakan saya paling bertakwa? Ini bahaya. Maka Rasulullah langsung nyuruh dia mengganti namanya jadi Zainab. Padahal itu bukan salah dia, kalau ketika salah orang tuanya lah. Itu aja Rasulullah mengingkari. Apalagi sampai orang seperti itu. Ini nggak layak, nggak boleh kita mengatakan demikian. Khusus untuk ini Nabi. Khusus untuk Nabi, karena jelas Nabi dapat wahyu dan jelas Nabi adalah makhluk terbaik di setiap umatnya. Adapun untuk kita saja kadar dosa kita tiap hari kita nggak tahu berapa dosa kita ini. Bagaimana kita tahu kita paling bertakwa? Sementara apa? Amalan terbagi 3, amalan hati, amalan lisan, amalan anggota badan.
Untuk kita saja kita tidak mampu menghitung dosa kita dari sisi amalan hati, dari sisi amalan lisan. Kita nggak tahu berapa dosa setiap hari, belum lagi amalan anggota badan. Kemudian itu baru diri sendiri, kita tidak tahu apakah hari ini di sisi Allah kita sedang dicintai atau justru sedang dimurkai. Bagaimana orang lain? Dia beramal di hati-hati kalau menguap. Yaitu apa? Untuk orang lain, dia di dalam rumah apa saja amalan dia kita nggak tahu, dan juga amalan hati dia kita nggak tahu. Bagaimana kita mampu memastikan saya paling bertakwa di antara kalian? Itu naudzubillah, itu kalam kibir, nggak boleh. Ini maksudnya kalau dinamakan khairun nisa tak boleh ya? Nggak boleh. itu taati fit tasmiyah. Makanya ada sebagian orang memang namanya seperti itu di sebagian ikhwan kita, tapi ya namanya orang tuanya yang berbuat itu. Khairul anam, oh, makhluk terbaik. Nama. Khairul zaman, wah bahkan ini dia adalah orang di zaman terbaik. Itu nggak boleh. Ya diperbaiki.